dibawakan oleh saudara Gary Firmansyah. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim falamma ambahum bi asma'ihim qala lam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kepada saudara Gary yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga apa-apa yang telah dibacakannya menambah keberkahan kita pada kajian kali ini. Baik, untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kita mendengarkan kajian yang akan dibawakan oleh Kiai Haji Dr. Aam Abdus Salam, namun akan dipandu oleh Bapak Dr. Cucu Surahman. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'da. Terima kasih MC, terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu yang telah bergabung di sini. Alhamdulillah tampak Pak Dekan, Pak Dr. Agus Mulyana, Pak Kaprodi, Pak Dr. Udin, Prof. Karim, Prof. Juntika, ada Kiai Dudung. Ya, terima kasih. Alhamdulillah kita masih bisa bersilaturahim, utamanya di sini bersilaturahim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, juga anak-anak dari mahasiswa, terima kasih semuanya. Alhamdulillah guru kita pun Kiai Haji Dr. Aam Abdus Salam sehat walafiat, bisa tetap memberikan ilmu-ilmunya, cahaya Al-Quran, menyibak cahaya Al-Quran kepada kita semua. Mudah-mudahan dengan ini tanda barokah, tanda kemuliaan pada diri kita semua, tanda keberkahan dalam hidup kita.
Mudah-mudahan kita senantiasa berada, kehidupan kita senantiasa berada dalam sinaran wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah pada pagi hari ini, guru kita, Kiai Haji Dr. Am Abdul Salam akan melanjutkan kajian sebelumnya, yaitu Quran Surat Al-Muddathir ayat 8-25, insya Allah. Mudah-mudahan waktunya cukup. Ini karena sekarang itu subuh itu jam 5 itu baru selesai wiridan gitu ya. Jadi memang sangat singkat sekali. Karena itu mudah-mudahan saja ini tidak terlalu menyita waktu, tidak terlalu kita lewat dari jam 6 gitu. Mudah-mudahan 6.10 itu sudah selesai kajian. Kita setelah itu mungkin dilanjutkan dengan doa. Maksimal 6.15 kita sudah selesai kajian, karena khawatir mungkin di antara para guru besar, para doktor, para dosen, bapak-bapak, ibu-ibu, dan juga mahasiswa ini ada aktivitas-aktivitas berikutnya. Mudah-mudahan waktu yang singkat ini berkah, manfaat, maslahat bagi kita semua. Saya langsung saja sampai berikan waktu yang seluas-luasnya, insya Allah setengah dari kajian ini adalah untuk pematerian atau pemaparan, kemudian setengahnya adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Saya kira itu. Silakan Pak Kiai Am Abdul Salam dipersilakan. Persilakan, Iyahu wal yatafaddal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allazi la na'budu illa iyyah ahmaduhu subhanahu wa huwa rabbun la rabba siwah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah rasulil huda war rahma wal insaniyah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Para bapak, para guru-guru kami, para dosen, anak-anakku, para mahasiswa dan juga kawan-kawan kami sekalian, para alumni, teman kami, alhamdulillah juga pada hadir. Melalui kajian ini, mari kita bersyukur kepada Allah bahwa tak henti-hentinya rahmat, karunia, dan pertolongan Allah terus berpihak kepada kita. Sambil tetap memohon pertolongannya, karena kajian Al-Quran semakin kita dekati, semakin kita kaji, nampaknya semakin indah dan juga semakin tak terbatas. Karena itu semestinya kajian Al-Quran membuat kita semakin tawadu di hadapan kebesaran dan bimbingannya. Bapak-bapak, baik, izinkan saya buka share-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut kepada tafsir Tarbawi tentang Al-Muddathir ayat 8-25. Setelah kajian babak pertama dari 1-7 ya, yang kita kaji ternyata itu merupakan bentuk sosialisasi Rasulullah terhadap orang-orang Arab sekitarnya, dihubungkan dengan al-alaq, itu lebih pengembangan literasi ya. Sementara Al-Muddathir sosialisasi, atau dengan kata lain al-alaq pengokohan sebagai nabi, Al-Muddathir pengokohan sebagai rasul, mulai tabligh. Kemudian karena kita lihat
Al-Muddatsir ini sebagai literasi, pengembangan literasi, maka alhamdulillah dengan pertanyaan Prof. Karim yang mohon untuk menjelaskan ulul ilmi dalam Al-Quran 4 kali, alhamdulillah tentu saja tidak selesai, tapi mudah-mudahan memberikan sedikit tambahan wawasan bagi kita. Nah, kita lanjutkan surat Al-Muddatsir ini dari ayat 8. Dan di sini lain dari kajian biasa. Kalau kajian biasa lebih pada pengembangan setiap ayat itu konsep-konsep besar. Di sini gugusan ayat yang bercerita tentang satu proses perubahan pemikiran. Proses berubahnya pemikiran seseorang karena pengaruh-pengaruh atau gengsi dan yang lain. Bagaimana di sini nanti akan dijelaskan Al-Walid bin Al-Mughirah sebagai tokoh buzzer, kalau sekarang sebagai tokoh buzzer, bagaimana proses berubah pikirannya yang asalnya menerima kemudian berubah, lantas apa yang Allah gambarkan tentang proses perubahannya. Nah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza nukira fin nakur fadzalika yawma idzin yaumun asir 'alal kafirina ghairu yasir. Kalau diterjemahkan secara harfiah begini ya terjemahnya. Apabila sangkakala telah ditiup, maka saat itu hari yang amat berat. Alal kafirina ghairu yasir. Kepada orang-orang kafir sangat tidaklah mudah. Zarni wa man khalaqtu wahida. Biarkanlah aku dengan yang aku ciptakan sendiri. Wa ja'altu lahu malan mamduda. Dan aku jadikan baginya kekayaan yang banyak. Wa banina syuhuda. Anak-anaknya yang eksis di tengah-tengah masyarakatnya. Wa mahadtu lahu tamhida. Dan aku mudahkan bagi dia kehidupan. Summayat mau an azida, kemudian ternyata dia ingin aku tambah. Kalla, tidak. Innahu kana li ayatina adida. Sesungguhnya dia sangat ingkar terhadap ayat-ayatku. Sa'urhiquhu sa'uda. Akan aku bebani dia dengan beban yang amat berat. Kalau mendengarkan terjemahnya ini biasa saja. Ya. Padahal ini makna atau ungkapan-ungkapan yang sangat dalam. Ya. Masalahnya pertama bahwa orang-orang musyrikin yang di Mekah itu ya dengan ayat semacam ini mungkin akan beda pemahamannya tatkala kita paham, walaupun kita paham bahasa Arab dengan baik ya. Rasa sastra mereka di awal-awal Arab itu ya memang sangat kuat. Penggunaan satu kata mereka apresiasi dengan maknanya yang lebih kokoh. Coba seperti ini. Faiza nukiro fin nakur. Faiza apabila nukiro ditiupkan fin nakur sangkakala. Biasa saja kita tangkap. Tapi ini bagi mereka itu menggetarkan. Sebab setiap pemilihan kata fa, kenapa Pak Iza? Kenapa nukiro fin nakur? Itu nampaknya
sudah terapresiasi ya dengan dauk sastranya, rasa sastranya, rasa bahasanya yang dalam. Umpama sedikit saja diungkapkan, kenapa iza? Oh, ternyata ida itu kalau beda dengan beda dengan lau. Kalau ida itu mengandung kepastian. Nukiro, kenapa nukiro? Padahal dalam umumnya ayat itu ditiupkan, nufikho, ditiupkan. Ini nukiro. Nukiro aslinya apa? Nukiro itu aslinya itu dipatuk, dipacok ya. Maka di sini katakan ya dulu ala qar'i syai'in hatta tuhjam. Menunjukkan terjadi patukan terhadap sesuatu sehingga merusak barang itu. Karena patukan itu dihancurkan. Kemudian pinakur dengan bentuk an-nakur. Apa ini wajan apa? Hasub sekarang ya seperti jarang itu. Nah ternyata dari nakorayan kuru nakron nakirun jadi an-nakur. Ini seakan-akan tergambarkan bunyi itu, tiupan itu terbang melayang dan terus mencari mangsanya. Mungkin kalau di kampung kita mah apa semacam hantu yang menakutkan begitu ya. Kala kadesane kala mungkin kalau di Arab itu al-anqa kalau di kita kala itu. Jadi terbayang satu kepastian yang akan ditiupkan. Tapi itu betul-betul mengancam karena an-nakur itu semacam ya katakanlah semacam trompet di dalamnya ada lubang-lubang dan di sana ada ruh-ruh ditiupkan kemudian betul-betul digebrak dan mematuk untuk menghidupkan kembali. Nah, dari segi sastra ini sangat menggetarkan. Begitu fadzalika yauma izin yaumun asir. Nah, padahal bahasanya cukup saja fadzalika yaumun asir. Tapi kenapa yauma izin itu menenggatkan bahwa hari itu sangat besar. Dia pakai yauma izin lagi. Lebih menggetarkan lagi alal kafirina ghairu yasir. Kalau orang Arab ada satu kata yang biasanya di akhir itu dahulukan, itu menghentak. Alal kafirina ghairu yasir. Artinya hanya kepada orang kafir. Tidak akan terasa ringan lagi. Nah, jadi susunan itu, ya susunan ini betul-betul menggebrak. Kenapa? Karena tadi pertama Rasulullah sosialisasi, tapi kemudian mendapat perlawanan dan hadangan yang luar biasa. Seperti kita tahu macam-macam perlakuan Abu Jahal dan kawannya kepada Rasulullah. Nah, ini ya merupakan gebrakan, tandir bagi mereka. Kenapa bisa tandir? Kan bukankah mereka itu orang-orang ingkar sama sekali? Kenapa bisa terbang? Karena sebenarnya mereka itu percaya. Sebab yang mengatakannya Muhammad, dan Muhammad sudah sangat jelas kejujurannya. Sehingga tatkala mereka tidak percaya pun tetap saja berusaha ingin mendengarkan, ya, sampai sembunyi karena penasaran, tapi berusaha menolak. Nah, ini perang batin luar biasa. Di sini akan tampak nanti perang batinnya pada bagian kedua. Bagaimana Allah menggambarkan perang batinnya seorang Al-Walid. Ya. Kecuali itu bahwa mereka itu juga
punya dasar warisan kepercayaan dari agama-agama wahyu sebelumnya, yaitu mereka tuh musyrik. Kenapa? Karena mereka pun percaya kepada Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Muhammad, kalau engkau tanya mereka, siapa sih yang menciptakan langit dan bumi? La yaqulunallah. Pasti mereka akan menjawab, kata mereka, Allah. Wala in sa'altahum man khalaqahum. Muhammad, kalau engkau tanya mereka, man khalaqahum, siapa yang menciptakan mereka sendiri? La yaqulunallah. Mereka akan menjawab, pasti akan menjawab, Allah. Hanya masalahnya musyrik, ya, yang menyembahnya bahkan bukan kepada Allah, ya. Nah itu. Jadi dasar-dasar itu, kecuali karena Rasulullah adalah orang yang sangat jujur, diakui oleh seluruhnya. Kemudian kemampuan sastra yang hebat, ayat semacam ini betul-betul sangat menggebrak. Di satu sisi, tapi juga menghibur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwa Rasulullah sedang betul-betul menghibur Rasulullah, mapaler kalau Sunda mah, ya, atau ya membimbingnya lebih dekat. Jangan khawatir Rasulullah Muhammad, begitu kira-kira. Kemudian selanjutnya, darni wa man khalaqtu wahida, biarkan aku dengan. Nah, ini siapa? Ini tokohnya Al-Walid. Al-Walid binil Mughirah. Oh, maaf. Nah, begini, Al-Walid binil Mughirah itu saat artikan dulu. Darni, biarkanlah aku, waman khalaqtu wahida, dengan orang yang aku ciptakan sendiri, aku ciptakan saja. Dan seterusnya, saudara. Nah, suatu waktu Al-Walid berlalu melewati Rasul sedang sholat, mendengar bacaan Rasulullah SAW. Kalau tidak salah, ayatnya innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar, dan seterusnya. Dia tersentak mendengar bacaan itu sampai dia berkata, inna lahu lahalawa. Ini luar biasa, begitu indah bacaan. Wa inna 'alaiha latalawa. Begitu mempesona. Asfalahu la mughdik. Bagian bawahnya begitu menyuburkan, mugnik itu kokoh dan menyuburkan. Menyuburkan apa? Arti dan makna. Wa inna ahlahu la musmir. Bagian atasnya begitu membuahkan makna-makna yang luar biasa. Wa ma huwa biqauli bashar. Hanya ini bukan kata-kata manusia. Kata siapa? Walid binil Mughirah. Karena dia ahli sastra yang hebat, ya, sehingga dia disebut wahida, satu-satunya. Al-wahid itu satu-satunya, orang yang tiada tanding. Dalam hal apa? Dalam hal sastranya, dalam hal kekayaannya, wibawanya, karena dia punya anak 10 dan mereka semuanya terpandang anaknya. Ini salah satu tokoh yang lebih dipandang daripada Abu Jahal, Abu Lahab, dan itu karena lebih tua antara lain. Nah, kemudian orang-orang bicara bahwa Muhammad itu kahin, majnun, syair, sahir. Semuanya dilawan oleh dia. Bukan, saya tidak melihat dia seorang yang kahin. Apalagi gila, kata bahasanya, tidak pernah dia kunyem-kunyem bicara tentang syair. Saya lebih tahu tentang syair ketimbang kalian. Apa yang dikatakan oleh Muhammad bukan syair, sahir. Saya tidak melihat Muhammad melakukan hal-hal yang aneh-aneh. Dia dilawan oleh Al-Walid itu, hebat. Dari sana Abu Jahal sangat gentar, khawatir.
Waduh, bahaya ini. Bagaimana kalau kata-kata Al-Walid ini didengar dan pasti akan berpengaruh luas. Maka kaum kita akan habis nanti mengikuti Muhammad. Segeralah Abu Jahal menemui Al-Walid itu. La yardo qaumuka taqul fi Muhammad, katanya. Bagaimana ini? Bahwa saya dengar kamu berkata begitu. Betul. Begini katanya, kaum kami sedang mengumpulkan kekayaannya orang Quraisy untuk membantu kamu. Loh, kata dia, siapa yang lebih kaya di sini? Tidak ada yang lebih kaya dari saya. Masalahnya mereka khawatir, tidak mau engkau mengatakan tentang Muhammad seperti itu. Mereka ingin mendengar kau berkata sesuatu yang jelek tentang Muhammad. Akhirnya dia kalah karena gengsinya. Kalau bagaimana kehilangan umat kamu, ditinggalkan. Akhirnya dia padani hatta upakir, kata dia. Kalau begitu tinggalkan aku akan berpikir. Nah, nanti di ayat itu bagaimana proses berpikirnya. Nah, Al-Walid sehebat itu, Allah ingin membukakan apa yang kebanggaannya dibalikan oleh Allah. Dia disebut Al-Wahid karena satu-satunya orang yang tiada tara. Kekayaannya, kecerdasannya, wibawanya dia. Nah, Allah balikan di sini, zarni wa man khalaqtu wahida. Biarkan aku dengan yang aku ciptakan wahida. Di sana wahida sebagai kebanggaan di sini oleh Allah. Biar Allah begini, Muhammad, biar aku yang menghadapinya dia sendiri. Wahida aku sendiri. Lebih lagi khalaqtu. Lengkapnya itu wa man khalaqtuhu. Yang aku ciptakannya. Tapi di sini hu-nya dibuang. Nah, orang sastrawan Arab itu bakal memahami kalau begini, ini sedang betul-betul menghinakan. Seakan-akan menyebutkan hu-nya saja Allah jijik. Nah, ada yang membuang seperti itu. Wa man khalaqtuhu asalnya, tapi dibuang wa man khalaqtu. Ini istilah orang bahasa ini, saking jijiknya tidak mau menyatakan hu itu. Nah, ini terapresiasi oleh sastrawan. Darni wa man khalaqtu wahida. Biarkan aku dengan yang aku ciptakan. Hu itu tidak disebut seakan-akan karena saking jijik. Wahida, biar aku sendiri Muhammad. Kalau dia mengaku dia paling kaya, memang kekayaannya katanya membentang di jalan sampai Taif. Wa ja'altu lahu malan mamdud. Aku yang membuat dia kaya raya itu, kata Allah. Wa banina syuhuda. Aku yang memberikan dia anak-anak syuhuda yang eksis. Artinya selalu hadir di tengah masyarakatnya. Ada dua maknanya. Karena dia anak-anaknya jarang bepergian dagang karena kehidupannya sudah serba cukup, atau juga di mana-mana anak-anaknya didengar oleh masyarakat. Wa mahadtu lahu tamhida, dan aku berikan kemudahan bagi dia dalam hidupnya. Aku itu yang dia klaim sebagai kegagahan seluruhnya, Allah klaim itu adalah karena aku seolah. Setelah itu summayat mau an azida, kemudian dia ingin aku tambahkan. Allah bantahlah, kalla innahu kana li ayatina adya. Tidak, karena dia sangat ingkar terhadapku. Bahkan saurkihu, akan aku bebani dia dengan beban yang sangat berat. Bebani di sini uhammilhu ma la yutiku. Aku beri beban dia yang tidak akan mampu dia memikulnya. Ada tafsirnya bahwa dia akan menghadapi satu tanjakan Aqabah di neraka yang sangat berat.
Nah ini sedang apa? Ini pertama betul-betul memberikan dorongan kepada Rasul. Jangan khawatir Muhammad. Dia yang hebat itu, buzzer yang hebat itu. Semuanya aku yang akan menghadapi. Jadi tasliyah bagi Rasulullah, mendorong, tapi juga tanzir bagi mereka. Nah, bagaimana kerjanya? Di sini hebatnya ini. Al-Quran menelanjangi bagaimana beratnya perang batinnya siapa Al-Walid ini. Innahu fakkara wa qaddar. Sesungguhnya dia fakkara wa qaddar. Nah, Bapak-bapak, kalau fakaro juga sudah berpikir. Qadara juga mengatur. Tapi fakaro ini berpikir mendalam terus. Kalau koto'a itu memotong. Tapi kalau koto'a memotong-motong. Begitu. Jadi, koto'a itu memotong. Tapi koto'a memotong-motong. Fakaro sudah berpikir. Fakaro, wah, berpikir habis-habisan. Innahu fakaro wa qaddar. Wa qaddar itu menakar-nakar ungkapan yang apa yang pas. Karena tadi ada yang menyebutkan Muhammad sahir, Muhammad macam-macam. Mana yang pas? Padahal dia sudah menolaknya. Nah, beratnya dia pertama-tama sudah menerima apa? Cahaya itu terpengaruh. Artinya dalam kondisi netral, iman menemukan tempatnya dalam hatinya. Tapi kemudian gengsinya diusik dan mulai kesombongannya, maka dia berpikir habis-habisan. Innahu fakkar wa qaddar. Dia berpikir dan wa qaddar, terus menakar-nakar, ngitung-ngitung ucapan yang paling tepat untuk menjelekkan Muhammad. Untuk membuat ungkapan-ungkapan yang jelek untuk Rasulullah. Fakutila baiba qaddar summa kutila kaifa qaddar. Nah, apa ini diulang-ulang dengan kata fakutila itu apa? Fakutila itu asal maknanya dibunuh, tapi di sini lu'ina, dilaknat. Kaifa qaddar, karena dia terus berusaha bagaimana merubah pikirannya tadi sehingga menakar-nakar kata-kata yang jelek. Summa kutila kaifa qaddar. Kenapa pakai kutila? Karena awalnya dia itu dalam kondisi normal itu betul-betul sudah membenarkan, mengagumi Quran sangat luar biasa. Tapi kemudian diusik egonya, gengsinya, maka dia berusaha merubah. Kutila, dibunuh itu keimanan itu. Kutila itu dibunuh keimanan. Dengan mengapa? Karena dia menakar-nakar pikiran dan merubah pikiran untuk yang sebaliknya. Summa kutila. Nah, pakai summa lagi. Ini menggambarkan betapa panjangnya proses. Kalau tidak proses dalam arti waktu, betapa beratnya dia merubah sikap dari yang asalnya menerima. Harus mengungkapkan ungkapan yang sangat jelek. Summanadoro, kemudian dia melihat lagi. Artinya apa? Dia lihat ke belakang apa yang sudah diungkapkan itu. Wah, tidak pas. Ya, tidak pas. Nadoro di sini tidak pas. Diulangi lagi. Summa abasa. Kemudian dia abasa itu bahasa Sunda, bahasa kita bisa baud ya. Baud atau benci, muka masam abasa itu. Tapi di sini yadullu ala takarruhin fi syai'in, menunjukkan bahwa sangat benci, sangat tidak senang, bahkan marah.
sulit mencerukan. Summa wa basar istiqrahu syai' alal infiya amma fi batini qabla. Jadi tidak tenang, tidak puas dengan kenyataan sebelum, karena dia belum mendapatkan. Sulit mendapatkan. Akhirnya summa adbaro, akhirnya dia berpaling untuk mengikuti pikiran yang benar itu atau pikiran yang dia sudah rancang itu karena belum menemukan yang lebih baik. Akhirnya wastakbar, sudah memutuskan dengan kesombongannya. Saya ini siapa? Saya harus begini. Akhirnya faqala in hadza illa sihrun yusar. Akhirnya mengatakan apa yang dikatakan Muhammad itu hanya sihir yang diterima dari orang-orang sebelumnya. Akhirnya dia katakan in hadza illa qaulul bashar. Ini hanya kata-kata manusia. Terbalik dari apa yang saya katakan. Wama huwa biqaulil bashar. Yang awalnya ini bukan kata-kata manusia, sekarang terbalik jadi in hadza illa qaulul bashar. Ini ternyata hanya kata-kata manusia. Nah, ini luar biasa. Berbalik, berubahnya perang batinnya siapa? Al-Walid, karena gengsi dan kesombongan, kebenaran bisa dibalikan. Yang tadi mengatakan bukan kata manusia, betul-betul sekarang jadi kata-kata manusia. Nah, ini diungkapkan memang dalam ayat lain bahwa kebenaran itu kebenaran dan kebaikan itu berperang di dalam otak. Itu tafsir dari wayuqdafu bal naktibu bil haqqi 'alal batil fayadmaguhu fahidawajai. Kami menembakkan al-haq ke dalam batil, kemudian dia menembus hak itu menembusnya sehingga kebatilan hancur. Nah, dalam kondisi normal, netral, si Al-Walid tatkala mendengar ayat itu langsung betul-betul tersentuh hatinya. Itulah aslinya manusia. Kata Allah, kami tembakkan al-haq ke dalam al-batil dan dia mengalahkan kebatilan itu. Maka tafsir Jalalain mengatakan ad-dimag itu otak itu maktal, tempat perang. Tapi begitu. Tapi kemudian kenapa? Nah, berubah saja niat, berubah saja semangat, ego muncul, kesombongan muncul, maka yang tadinya al-haq akan ditembakkan itu tereduksi, terkalahkan oleh niat. Karena itu kesombongan itu merupakan akar penyimpangan dan kejahatan. Merasa lebih besar, merasa lebih benar itu luar. Maka niat dan cara terbaik menurut Allah, artinya melakukan, menerima sesuatu, niat. Ya, niat untuk mengagungkan Allah, bahwa kita ngaji, ya. Tapi kita juga laksanakan dengan cara yang terbaik. Menurutnya, bukan menurut kita. Kebenaran itu hanya diperjuangkan dengan niat yang baik, dengan cara terbaik yang Allah izinkan. Tidak bisa kebenaran, kebaikan atau dakwah dikembangkan. Niatnya mungkin untuk membela Allah, tapi dengan cara yang tidak Allah izinkan, tidak membantu. Maka karena itu, ya, pengawalan niat dan pengawalan cara yang sesuai dengan Allah bimbingkan. Itu sangat penting dalam pengembangan atau pembinaan kepribadian. Membiarkan sikap-sikap, katakanlah angku, ego, sombong, itu
lambat laun akan mereduksi bahkan mematikan cahaya hidayah. Tatkala mematikan cahaya hidayah, maka kita akan merasa benar melakukan sesuatu itu padahal menyimpang atau padahal dinyinyirkan oleh orang. Maka di sini kalau kita ambil implikasi pendidikan, betul-betul harus menekankan akhlak, ya. Akumulasinya akhlak. Akhlak itu harus terbaca, terapresiasi. Dan tidak ada kepalsuan, tidak bersandiwara gitu ya. Kita bicara itu besar. Sebab ternyata akan terapresiasi tatkala kita bicara mengagungkan Allah, mengajar apapun insya Allah mengagungkan Allah, ya. Bukan mengagungkan diri kita gitu. Kalau kita mengagungkan Allah, maka kita akan memilih kata-kata terbaik menurutnya. Tapi tatkala kita mengagungkan diri kita, menghebatkan diri kita, mungkin yang pantasnya itu, yang pantas menurut saya supaya orang menghormat saya. Kira-kira seperti itu. Itu terbaca. Nah, tatkala kita menampilkan, sedang menghebatkan diri, mungkin di saat itu disadari atau tidak, kita sedang mewariskan itu. Nah, ini beratnya. Jadi bukan hidayah yang akan masuk, bahkan sebaliknya. Maka yang sering saya ungkapkan, Rasulullah kalau kita bicara atau khutbah, bacalah, mulailah dengan hamdalah. Hamdalah itu mengagungkan Allah, mengisi hati dengan keagungan Allah. Kalau sedang mengagungkan Allah, insya Allah kita habisi hati itu dari keagungan-keagungan lain. Maka kita pilih yang terbaik dalam rangka mengagungkan Allah. Kata-kata dalam rangka mengagungkan Allah. Kalau sedang mengagungkan diri kita, menghebatkan diri, merasa paling benar, maka akan dengan mudah kita menyalahkan yang lain. Kan mudah kita katakanlah mengungkapkan kata-kata yang kadang-kadang kurang pantas. Ini pengaruh gengsi, kesombongan. Kalau dibiarkan, ini luar biasa. Apalagi kemudian dinyalakan. Apalagi kalau gengsinya, kebesaran, kebanggaannya dibayar, itu akan luar biasa. Ini tokoh Badr di masa jahiliyah, ini adalah Al-Walid namanya. Seperti itu. Perang batinnya luar biasa dan Al-Quran telanjangi semuanya sehingga terungkap. Takkan terbayang ya, manusia bisa mengungkapkan dan menelanjanginya seperti yang Al-Quran ungkapkan. Setelah ini Al-Walid betul-betul semakin berkurang kehidupan, semakin sulit. Karena memang secara batinnya betul-betul merasa ditelanjangi dan betul-betul tidak berdaya. Nah, itu mungkin Pak Cucu dan Bapak-Bapak sekalian, dari ayat ini mungkin orientasinya lain dengan yang lain. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.